Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu peserta dari webinar Aksi Nyata Lawan Corona. Ya, pada hari ini, dalam acara hari ini, kita sama-sama akan menyaksikan peluncuran website Tanggap COVID ID sebagai salah satu produk digital dari Hygiene Behavior Change Coalitions yang digawangi oleh Unilever, UK8, dan juga SNV Indonesia. Nah, website ini secara singkat sebagai intervensi digital dengan tujuan menyediakan informasi praktis terkait COVID-19 yang tentunya pasti mudah diakses oleh publik dan juga bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan juga motivasi masyarakat dalam melaksanakan praktek 3M dan juga sebagai bentuk aksi nyata melawan COVID-19. Nah, pada hari ini sebelum kita memulai acara kita, saya akan membacakan beberapa panduan webinar. Mohon disimak dan panduan ini diwajibkan untuk diikuti oleh semua peserta. Yang pertama, selama acara berlangsung, peserta akan dikondisikan dalam kondisi mute, dan peserta hanya diizinkan untuk unmute oleh operator atau panitia. Dan juga peserta dihimbau mengganti atau rename nama akunnya menjadi nama underscore asal instansi organisasi atau nama media. Dan juga peserta dihimbau untuk mengisi absensi kehadiran yang nanti akan di-share melalui kolom chat box dengan link bit.ly/absensi 2 Feb 2021. Link nanti akan terus di-share dalam kolom chat box dan akan ditampilkan secara berkala. Jika peserta ada pertanyaan, nanti bisa diajukan melalui kolom fitur chat box, monitor, dan selanjutnya percakapan akan dilakukan secara bergantian dan peserta hanya dapat berbicara setelah dipersilakan oleh moderator. Dan saat sesi paparan berlangsung, peserta dapat diarahkan untuk mengaktifkan mode speaker view agar tampilan narasumber dan paparan dapat terlihat secara bersamaan. Dan juga webinar ini dapat disaksikan melalui akun YouTube Pokja PPAS, dan juga peserta yang menyaksikan dalam akun YouTube tetap dapat diwajibkan untuk mengisi link absensi peserta. Dan juga acara ini akan direcord atau direkam untuk keperluan dokumentasi di masa mendatang. Baik Bapak Ibu sekalian, tanpa menunggu berlama-lama lagi, kita akan memulai acara hari ini dan saya undang dengan hormat Mbak Yayu. Mbak Yayu ini sebagai Was in School Advisor dari SNV Indonesia dan pada hari ini Mbak Yayu akan membantu kita dalam sesi talk show sebagai moderator. Kepada Mbak Yayu, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera Bapak Ibu semua, teman-teman media dan para peserta kegiatan peluncuran situs Tanggap ID hari ini Selasa 2 Februari Indonesia. Terima kasih atas sama-sama dapat mengikuti kegiatan peluncuran situs Tanggap COVID.id. Bapak Ibu, perkenalkan saya Yayu, saya dari SNV Indonesia. Hari ini akan memandu jalannya kegiatan peluncuran situs Tanggap COVID.id selama 1 jam ke depan. Saya juga ingin menyampaikan alur kegiatan kita hari ini. Nanti akan dimulai dengan opening speech dari SNV Indonesia. Selanjutnya ada paparan lebih detail terkait dengan promosi pencegahan COVID-19 melalui media digital, yaitu website tanggap covid.id. Dan kita juga sudah kehadiran 3 narasumber untuk memberikan tanggapan dan testimoni terkait dengan situs tanggap covid.id. Sebelum menutup acara, kita nanti akan melakukan komitmen bersama untuk untuk aksi nyata lawan corona.
melalui website tanggapcovid.id, dan setelah itu penutupan. Baik, Bapak Ibu, izinkan juga saya untuk memperkenalkan narasumber yang telah hadir bersama kita. Telah hadir bersama kita narasumber peluncuran website Tanggap COVID-19, Ibu Ismen Stelpers, SNV Country Director, kemudian Ibu Sania Niska, Program Manager HPCC SNV Indonesia. HPCC ini atau Hygiene Behavior Change Coalition atau koalisi komunikasi perubahan perilaku yang digawangi salah satunya oleh SNV Indonesia. Kemudian ada narasumber kita yang lain, ada Dr. Gigi Ratu Mirah Afifah sebagai Head of Sustainable Living Unilever Indonesia. Ada Mr. John Nickel, Head of Media and Communication, The United Kingdom Embassy. Kemudian ada Dr. Fala Adinda, Bapak Ibu mungkin sudah banyak yang mengenal beliau sebagai public figure dan influencer. Terima kasih Bapak Ibu telah bersedia menjadi narasumber pada hari ini. Thank you Bapak Ibu for your precious time to attend this precious moment. Baik, Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, saya akan meminta Ibu Ismen Stelpers untuk memberikan opening speech. Without further ado, I would like to welcome Ibu Ismen Stelpers, SNV Country Director, to deliver her opening speech. Ibu Ismen, time and floor are yours. Silakan Ibu. Selamat pagi semua, Ibu dan Bapak. Good morning, everyone. I will give a short launching of our very exciting event today in Bahasa Inggris. And I'm sure that there will be translation, or Yayu, you can come in between to translate some of the highlights. So I would like to welcome our honored guests here today. We have quite a lot of stakeholders in the room today, and I'm very excited. We have our main participants here today, from the head of media and communication, national and local media, our local government representative from the 10 HBBCC cities where we are working in, as well as our national government. And we are honored to have with us both from our partners from Unilever Sustainability unit presenting today, as well as Pak Nickel from the British Embassy, who is heading media and communications, and also, of course, the influencers, the different stakeholders that are very important for this event today. We are very excited to be launching this website, which you see screened up here. It is a very important way of, especially in these days during COVID-19, to be able to share and communicate and to be able to act now to tackle COVID-19. And SNV's mission and our general approach, but also the mission in HBCC, is hygiene and behavior change, is making sure that in water, sanitation and hygiene, be able to tackle and contribute to COVID-19 that is now in Indonesia escalating, as you all know. And I'm very honored also that we are doing this together with all of you. The commitment of the governments is critical in this regard at the national and at the local level, but also the individuals, the communities that we work with. And we have a fantastic outreach. We are working with a lot of civil society organizations, partners, in order to engage and to mobilize to be able to contribute to COVID-19 prevention in the 8 cities and 2 districts in Java and in Lombok, to be able to tackle COVID-19.
And we are supported by our partners on the ground. CBM is very important to us to be able to ensure that we work on disability inclusion. SNV also has some expertise on that, but we are partnering from a very long time, for many years already in Indonesia on this issue, being critical actually to ensure that we leave no one behind, our commitment towards the SDGs. And this very exciting digital media platform, the website, is part of one of the important work streams of the HBCC partnership, the Hygiene, Behavior Change and Communication Partnership. And you will find that this website was supported by data that we did, formative research as we call it. So that is in-depth research in all the 10 cities that we work, to be able to ensure that it is really based on the needs and on the knowledge of the people, as well as the self-motivation to be able to practice COVID-19 prevention measures. And the site is one of the tools to be able to strengthen the health promotion effort that has been done at both national and local governments to limit COVID-19 spreading. So it's building on that and ensuring that it's aligned with what is already being done in the country. And I think that is the beauty of this website, that it builds on existing work, but making sure it's based on the needs of the people on the ground. Now, I would like to call for an action. I think it's extremely important that we make good use of this platform. I had the opportunity also last night to have a kind of a sneak preview. I think it's very hands-on. It is very easy to access. And I invite all of you, whether it's from the media, with your role, so your important role from the media, to be able to share the knowledge in a good manner, and also to be able to avoid knowledge that is not correct, to correct that. So I think we all have a role to play, whether it's from the media, whether it's from all the stakeholders participating in this exciting project, to be able to act on COVID-19 prevention and practicing preventative measures. And by all means, share the website in your network. Whoever you are, you can make this difference by not only practicing it and learning, but also sharing with others in order to spread COVID-19 in Indonesia. Thank you very much. Baik, terima kasih Ibu Ismen. Thank you Ibu Ismen. Mohon izin saya highlight beberapa informasi yang disampaikan oleh Ibu Ismen, bahwa hari ini Ibu Ismen sebagai Country Director SNV Indonesia merasa sangat senang sekali bisa mengikuti acara peluncuran situs tanggapcovid.id bersama perwakilan dari pemerintah daerah, dari Unilever, dari UK Embassy, dan juga dari influencer. Program ini, peluncuran situs tanggapcovid.id ini, seperti yang disampaikan oleh Ibu Ismen, ini sesuai dengan program HBCC untuk juga memperhatikan sektor WAS atau sanitasi untuk menjadi bagian dalam aksi-aksi melawan COVID-19. Tetapi kita tidak bisa melakukan ini sendirian. Ibu Ismen sampaikan kita bisa melakukan ini dengan bersama-sama. Kemudian di SNV Indonesia sebagai organisasi yang berkontribusi di isu sanitasi juga memiliki mitra di lapangan. Untuk HBCC kita punya 10 daerah intervensi dengan mitra dari pemerintah dan mitra-mitra lokal. Ibu Ismen juga tadi menyampaikan bahwa media memegang peranan penting. Kami juga sudah melakukan formative research untuk mendukung kegiatan HBCC. Salah satu cara pencegahan dan penyebarluasan pesan promosi kesehatan adalah melalui website tanggapcovid.id. Terima kasih Ibu Ismen tadi mengajak kita bersama untuk melakukan aksi-aksi yang nanti kita juga akan lakukan dengan bisa mengakses website atau situs tanggapcovid.id. Kita akan lakukan melalui ikrar dan fitur-fitur lainnya. Thank you Ibu Ismen for your opening speech. Selanjutnya Bapak Ibu,
untuk kita tahu lebih detail terkait dengan bagaimana situs tanggapcovid.id. Sudah ada Mbak Sania Niska di sini, Program Manager HBCC atau Hygiene Behavior Change Coalition. Mbak Sania akan memberikan informasi lebih detail tentang situs tanggapcovid.id. Silakan Mbak Sania. Terima kasih Mbak Yayu, selamat pagi Bapak Ibu, selamat pagi Ismain, Dr. Mira, John, dan Dr. Fala. Perkenalkan saya Sania, mewakili tim HBCC dari SNI Indonesia, memperkenalkan situs tanggapcovid.id yang sudah kita kembangkan kurang lebih 2-3 bulan terakhir berdasarkan data dan riset yang kami lakukan di lapangan juga. Sebentar saya share screen. Sedikit perkenalan tentang program HBCC. Jadi HBCC atau Hygiene and Behavior Change Coalition ini merupakan program kemitraan antara pemerintah Kerajaan Inggris dengan Unilever yang tujuannya itu untuk memperlambat penyebaran COVID-19 di dunia. Jadi program ini merupakan kampanye global yang dilaksanakan di 37 negara, Bapak Ibu. Jadi Indonesia hanya salah satunya yang dilaksanakan oleh 21 organisasi non-profit. Kemudian SNI di Indonesia, di 10 kabupaten kota di Jawa dan Nusa Tenggara Barat, dan juga di Mozambik. Tujuannya tadi sudah disebutkan, jadi kita ingin tentunya mempromosikan pesan-pesan kesehatan, tindakan pencegahan COVID, namun yang penting adalah kita memperkuat yang sudah ada Bapak Ibu. Jadi kita tidak membuat pesan-pesan baru, tapi kita membangun dan memperkuat pesan-pesan 3M yang sudah ada, dan kita memastikan ada segmentasi yang spesifik gitu. Kebetulan untuk di HBCC ini kami berfokus di sekolah, di puskesmas, pasar tradisional, dan terminal, karena kami merasa area-area ini merupakan hotspot atau titik-titik dengan risiko cukup tinggi penyebaran COVID-19, namun pesan-pesannya belum spesifik untuk kelompok masyarakat yang rutin menggunakan fasilitas-fasilitas ini. Kelompok sasaran spesifik kami ada murid sekolah, kemudian juga ada petugas kebersihan, ada juga orang dengan disabilitas, dan kelompok pemuda. Kemudian apa bedanya situs ini dengan situs-situs pemerintah yang lain yang tentunya juga memuat data dan informasi tentang COVID yang lengkap, begitu ya. Situs ini kami kembangkan sebagai salah satu media digital untuk memperkuat pesan promosi kesehatan yang sudah ada. Kemudian konten di dalam situsnya ini dikembangkan dari riset formatif yang kita laksanakan di 10 kabupaten kota. Kalau di Jakarta kita merasa informasinya sudah banyak begitu ya, alur informasi itu mengalir deras, tetapi ketika kita melaksanakan riset formatif di 10 kabupaten kota, itu ternyata 50% dari pengunjung fasilitas yang tadi disebutkan itu bahkan belum memahami Bapak Ibu. Jadi COVID ini menyebar melalui apa, kemudian pencegahannya harus seperti apa. Ketika kita melaksanakan riset formatif, sedikit sekali masyarakat yang patuh terhadap 3M ya, menggunakan masker, menjaga jarak, dan cuci tangan pakai sabun. Jadi tindakan atau praktik pencegahan COVID di daerah itu masih menjadi tantangan yang cukup besar gitu. Kita sudah hampir 1 tahun di dalam pandemi ini, tetapi pengetahuan tentang COVID-19 masih belum merata dan menyeluruh. Kemudian pesan-pesan di dalam situs ini juga tentunya tujuan utamanya masih menyasar ke pengetahuan masyarakat tentang COVID, namun dilengkapi dengan fitur interaktif untuk mendorong supaya masyarakat itu bisa mempraktikkan pengetahuannya tersebut gitu. Jadi bukan hanya sekedar tahu, tapi benar-benar mempraktikkan, kemudian menyebarluaskan ke lingkungan sekitarnya. Websitenya sendiri terdiri dari 3 fitur utama, Bapak Ibu. Jadi yang pertama itu ketahui fakta, kemudian juga ada dapatkan tips, kemudian yang ketiga terlibatlah.
beberapa keunggulan website ini. Yang pertama tadi Ismen sudah sempat menyebutkan ya kalau aksesnya cukup mudah, jadi bisa digunakan oleh siapapun. Kemudian kita atur sedemikian rupa sehingga websitenya ini tidak banyak menggunakan kuota internet, Bapak Ibu. Jadi beban kuotanya rendah, desainnya simple, fiturnya juga tidak berat begitu ya. Kemudian di dalam websitenya kita hubungkan ke situs dari pemerintah gitu. Jadi datanya terintegrasi dan selalu up to date sesuai situs dari pemerintah. Kemudian kontennya di-update, kita ada konten yang cukup banyak di belakang layarnya begitu ya untuk kita update setiap hari. Kemudian juga ada fitur-fitur interaktif, kita akan bahas sesaat lagi. Nah, yang pertama itu ketahui fakta. Ini fitur ketahui fakta ini secara umum menyajikan data COVID secara update dan mengupas fakta seputar COVID. Jadi di dalamnya ada bagaimana sih kita bisa mencegah COVID, kemudian apa sih tanda-tanda terkena COVID, jadi pengetahuan-pengetahuan dasar seputar COVID. Kemudian yang menarik adalah kita bisa mengisi kuis gitu. Kita bisa cek seberapa tahu sih kita gitu ya, seberapa paham sih kita terhadap cuci tangan misalnya. Nanti Bapak Ibu bisa coba isi kuis cuci tangan. Kemudian juga yang terbaru nih karena kita sudah mulai melaksanakan vaksin. Ini nanti Dokter Fala mungkin bisa cerita nih. Saya lihat Dokter Fala udah dapat vaksin gitu ya. Ini juga kita bisa nanti coba isi kuis tentang vaksin sambil kita siap-siap juga nih terima giliran ya, insya Allah. Kemudian fitur yang kedua adalah dapatkan tips. Jadi di dalamnya itu ada 30-40 tips yang kita update setiap hari. Mulai dari yang dasar seperti mencuci tangan dengan baik itu seperti apa, langkahnya bagaimana, kapan harus mencuci tangan. Dan konten-konten ini kita dapatkan dari yang pertama misalnya dari Kementerian Kesehatan, kemudian juga dari panduan WHO begitu ya. Jadi sumber-sumber di balik konten ini juga kami kurasi, jadi terjamin kebenarannya. Kemudian fitur interaktif yang ketiga adalah terlibatlah. Di dalam fitur ini isinya banyak challenge of the day, jadi ada tantangan-tantangan yang juga terhubung ke media sosial Bapak Ibu. Harapannya jadi selain kita tahu gitu ya, tadi mengisi kuis kita tahu, kemudian dapat tips supaya kita bisa mempraktikkan. Nah, di terlibatlah ini Bapak Ibu bisa menyebarluaskan ke khalayak yang lebih ramai gitu, mungkin ke keluarga terdekat, ke lingkungan terdekat, melalui media sosial gitu. Jadi misalnya contohnya ada ayo cuci tanganmu selama 60 detik gitu ya, kalau memang tangannya kotor, terlihat kotor begitu. Atau ada juga kalau misalnya kamu murid, kamu bisa membuat poster tentang cuci tangan pakai sabun gitu. Atau misalnya ayo pakai masker ketika kamu berkunjung ke pasar gitu. Kemudian nanti fotonya, selfie-nya bisa di-share di media sosial gitu. Jadi ini terhubung juga ke Facebook Bapak Ibu. Begitu. Untuk situsnya sendiri Bapak Ibu, alamatnya sudah cukup jelas ya di tanggapcovid.id. Kita akan tampilkan sebentar. Jadi kurang lebih website-nya seperti ini, tanggapcovid.id. Di dalamnya ada menunya yang tadi Bapak Ibu yang sudah dijabarkan, ada ketahui fakta, dapatkan tips, dan terlibatlah. Ini nanti silakan dicoba-coba setelah launching ini, website-nya sudah siap, sudah bisa diakses dan sudah bisa disebarluaskan. Untuk konten-konten umum bisa diakses tanpa perlu login, tapi kalau Bapak Ibu mau mengisi kuis misalnya atau mau mengisi tantangan yang terhubung ke media sosial, itu perlu login dengan nomor handphone bisa, atau misalnya dengan akun media sosial Bapak Ibu juga bisa gitu. Jadi supaya terhubung, supaya connect. Mungkin sekian dulu Mbak Yayu dari saya. Terima kasih Bapak Ibu, silakan nanti dicoba setelah launching ini. Harapannya kami bisa mengajak sebanyak-banyaknya masyarakat untuk mengakses website ini dan meningkatkan pengetahuan juga praktik pencegahan COVID-19. Terima kasih Mbak Yayu.
Baik, terima kasih Mbak Sania atas penjelasannya. Jadi Bapak Ibu tadi sudah disampaikan alamat website atau situs tanggap covid.id. Nanti Bapak Ibu silakan bisa cek karena nanti di akhir acara sebelum penutupan kita akan berikrar bersama gitu ya dengan mengakses website tanggap covid.id. Bapak Ibu silakan register, tapi nanti kita akan lakukan bersama-sama di akhir sebelum penutupan, gitu ya. Nanti untuk informasi lebih lanjut atau pertanyaan dan lain sebagainya, Bapak Ibu di sini sudah mendapatkan press release dari SNP Indonesia. Di situ ada kontak person Mbak Sania ya, yang nanti akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu. Terima kasih Mbak Sania untuk penjelasannya. Selanjutnya kita sudah kehadiran juga narasumber dari British Embassy, ada Mr. John Nicol, Head of Media and Communication the United Kingdom Embassy. Selamat pagi Mr. John. Good morning Mr. John. Selamat pagi semua. Semoga semua Bapak dan Ibu yang ikut sehat dan bahagia dan tetap kuat melawan corona. Semangat walaupun kita semua di lockdown. Ya, perkenalkan, nama saya John Nicol. Saya juru bicara dan kepala bagian media dan komunikasi di Kedutaan Inggris Jakarta. Mungkin aku sangat senang untuk ikut acara ini. Pada dasarnya ada 3 simple steps ya untuk dalam perang ini melawan corona, menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun. Dan mohon maaf kalau aku pakai bahasa Inggris, tapi aku harap Mbak bisa menjamakan sesudah aku selesai ya. Behavior change can be a complicated thing. It's about capability to change, opportunity, and motivation. So information like this website can increase motivation. People need to feel they can make a difference. So it's about publicizing those 3 simple steps and what those 3 steps can do. And we need to create a social norm of mask wearing. Because if you look at the evidence, some people will wear a mask because it's safer, but lots of people will wear a mask because they're thinking about social judgment. So we do lots of things because we're afraid of how others would see us negatively, and we want people to see us positively. So how do we do that? That's the next question. So I think the first thing is we make good private behavior public. So one of the powerful features of this website is people have the ability to make a pledge, make a promise of how they're going to do something differently. And those simple actions set a social norm of good behavior. So in the US, for example, they do I voted stickers. They do pledges in advance. I promise that I will vote. Those things have an impact. Those things increase the social pressure for people to vote and the good feeling that people have. They're making a private action public. And that's what we need to do through this website. Make all the private good actions that we're doing public. Second thing, information works when it makes clear why it's important. So, and usually this is done by bringing out a kind of emotion. We're all emotion-driven beings. And our desire to protect our families and our loved ones is strong. So if as this website does, there's a clear link between the information provided and doing good things by your family and your friends, then that information is going to have a stronger impact. And this has been shown by lots of studies, but one that I like is quite funny. They tell people at the beginning that they're generous, and then they find that the people who've been told by a random stranger that they're generous are more generous. They live up. And that's not, it's a random study, right? It's not because they live up to that label that they've been given.
And I think the third thing that makes it work is that it builds on the work that's already being done. So the great work that this website is doing is already building on the work of the national and local government in Indonesia. Jadi ada kesempatan lebih besar ini akan menjadi berhasil. And this is, you know, so those are the three things, and this website is doing those things, and that's great. But this is difficult to get right. I was listening to a book the other day, and it said that in the US, at the early days, they were really worried about mask availability. So the experts were scared that all of the public would buy the medical masks that they wanted to be kept for doctors and nurses, the people most vulnerable. So this meant that they didn't come out really early on and say, all of you, mask wearing is the most simple way to stop this. And so that is still us, you can see in the US today, with lots of people not wearing a mask and not believing wearing a mask makes a difference. Thankfully, Indonesia has always had a better culture of wearing masks and always had a culture of responsibility, which some of the countries like mine, UK and US, have not had. So Indonesia is already ahead on the mask wearing at the start, but it just shows you how important this is to get right. So lastly, just from the UK, we're super happy to fund this work. This is a great project. Terima kasih untuk semua orang yang punya peran dalam proyek ini. Satu hal yang kita sekarang lakukan, ada banyak proyek-proyek, ada banyak other things we're doing, but this is a really important one. So thank you very much to all involved, and yeah, wishing you success, semangat, dan terima kasih. Baik, thank you Mr. John Nickel, Head of Media and Communication, the United Kingdom Embassy, for your remarks. Bahasa Indonesianya sangat bagus, sudah sangat bagus. Kita semua tadi bisa mendengar bersama-sama ya, bahasa Indonesianya sangat bagus. Saya meng-highlight beberapa hal penting tadi dari Mr. John terkait dengan bagaimana kita mesti paham dan mempraktekkan 3M, mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Kemudian tadi Mr. John juga menyampaikan bahwa perubahan perilaku ini juga sangat penting dan ini bisa dimulai dengan informasi yang kita dapatkan terkait dengan pencegahan COVID, salah satunya melalui website tanggapcovid.id. Kemudian kita juga butuh untuk mengedukasi masyarakat melalui kegiatan-kegiatan promosi kesehatan, pencegahan COVID-19. Tadi Mr. John juga cerita kalau di Eropa sendiri sudah menggunakan berbagai media KIE, poster, stiker, informasi untuk membuat orang-orang mengetahui dan merubah perilaku mereka dari yang tidak mencuci tangan menjadi mencuci tangan, dari yang tidak menggunakan masker menjadi menggunakan masker dengan benar, dan lain sebagainya. Dan Mr. John tadi menyampaikan bahwa informasi di website ini nanti akan sangat berdampak jika kita melakukan dan menyebarluaskannya. Jadi ini menjadi PR kita bersama, bagian dari aksi kita untuk sama-sama setelah peluncuran situs tanggapcovid.id, silahkan diakses, kemudian disebarkan seluas-luasnya, supaya nanti lebih banyak lagi orang yang paham, yang terlibat untuk pencegahan COVID-19. Terakhir, tadi Mr. John juga sampaikan bahwa program ini sangat bagus, dan mengucapkan terima kasih banyak untuk kerja-kerja bersama Bapak Ibu mitra, terutama Bapak Ibu dari daerah, pemerintah daerah, kemudian mitra-mitra yang sudah bekerja sama untuk bisa mengembangkan website tanggapcovid.id. Terima kasih Mr. John untuk remarks dan juga tanggapannya terkait dengan website tanggapcovid.id. Baik, selanjutnya kita juga sudah kehadiran narasumber dari Unilever, ada Dr. Gigi Ratu Mirah Afifah.
sudah tidak asing lagi ya, Dr. Gigi Mira Afifa ini adalah Head of Sustainable Living Unilever Indonesia yang juga mendukung program HBCC di Indonesia. Waktu dan tempat saya persilahkan untuk memberikan testimoni tanggapan terkait dengan program HBCC juga website tanggapcovid.id. Silakan Dr. Gigi Mira. Ya. Terima kasih Ibu Yayu, selamat pagi rekan-rekan media semua, good morning Ismen dan Mbak Sania. Terima kasih sudah mengundang saya untuk mewakili Unilever Indonesia Foundation untuk memberi congratulation ya bahwa ini adalah inisiatif yang luar biasa dari SNV. Kami sangat mengapresiasi ya. Masyarakat mungkin untuk mencari informasi begitu ya, banyak sekali informasi-informasi yang mungkin jadi rancu atau salah gitu ya, tetapi untuk mengumpulkan semua informasi mengenai bagaimana sih kita bisa tanggap COVID ya di tanggapcovid.id ini menurut saya luar biasa. Kalau saya melihat tadi sudah ada informasi mengenai fakta-fakta ya mengenai COVID dan juga dikemas dalam bentuk yang sangat menarik. Ada kuis, ada challenge-nya ya, kemudian juga itu akan berganti setiap hari. Dan yang menurut saya tadi highlight dari Mbak Sania adalah bahwa penyusunan website ini ternyata sudah melalui sebuah studi formatif ya. Jadi ini bukan main-main, ada effort yang luar biasa sebelum situs ini dibuat. Kemudian juga pastinya ada tips-tips ya. Memang Unilever sendiri melalui kerjasama HBCC ini sangat mendukung, terutama tadi bagaimana sih simple education seperti mencuci tangan, kemudian juga membersihkan bagaimana kita supaya tidak berkerumun dan juga mengurangi pergerakan. Tips-tips yang sederhana, tetapi ternyata memang kita lihat sendiri ya di masyarakat itu masih merupakan suatu PR kita bersama gitu ya. Jadi bagaimana untuk mengubah perilaku hidup bersih dan sehat ini memang harus terus-menerus, kita tidak boleh pantang mundur ya. Dan saya percaya dengan koalisi ini insya Allah kita bisa survive dari COVID-19 ini. Dan juga yang menarik untuk Unilever adalah bahwa ada pledge ya, bahwa kita mengajak dengan situs ini mengajak masyarakat untuk terlibat, mereka berjanji ya, dan hal ini sering sekali memang merupakan salah satu metode edukasi yang dilakukan oleh brand-brand di Unilever, terutama untuk melakukan perubahan perilaku. Kemudian juga di zaman yang digital seperti sekarang ini ya, kalau misalnya tadi ternyata program ini sama ya sasarannya dengan memang program-program untuk masyarakat yang sudah dilakukan oleh Unilever, yaitu di sekolah, kemudian di pasar ya maupun komunitas gitu. Dan sekarang program ini semua menjadi digital. Ya, jadi program ke sekolah yang biasanya kami laksanakan secara tatap muka karena sekolahnya juga sekarang semua daring, itu memang kita harus beradaptasi ya, dan di zaman yang sudah seperti serba digital ini, web ini pasti sangat memudahkan masyarakat untuk belajar melakukan perilaku hidup bersih dan sehat sehari-hari dengan akses yang mudah. Dan juga tadi ternyata untuk kuotanya pun sudah sangat diperhatikan ya. Jadi mestinya tidak ada kendala ya. Semoga teman-teman juga di pelosok-pelosok ya itu juga bisa mendapatkan akses yang mudah untuk materi edukasi yang sudah didesain dengan sangat baik ini. Nah, kemudian pastinya harapan dari adanya web ini adalah bisa memberikan dampak positif ya yang luar biasa untuk kita semua, sehingga dapat mengubah perilaku untuk masyarakatnya lebih sehat, kemudian juga bukan saja di era pandemi seperti ini ya, rasanya itu
perilaku hidup bersih dan sehat itu menjadi suatu keniscayaan ya, suatu yang memang betul-betul harus dilakukan sehari-hari untuk kita mendapatkan anak-anak, kemudian juga ibu, masyarakat yang lebih sehat untuk tercapainya Indonesia yang lebih maju. Demikian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Gigi Mira atas testimoni juga tanggapannya terkait website tanggapcovid.id. Tadi sudah disampaikan bahwa fitur-fitur yang ada di website tanggapcovid.id ini sudah menarik ya Dok ya. Kemudian juga ada pledge atau ikrar ini yang bagaimana website ini mengajak Bapak Ibu semua yang mengakses website untuk ikut bersama-sama berikrar melakukan perilaku atau tindakan pencegahan 3M. Khususnya kalau di dalam website ada terkait dengan cuci tangan, pakai sabun, dan lain sebagainya. Ini nanti akan kita lakukan bersama Dok di akhir sebelum penutupan. Untuk kita sama-sama mengakses website, kemudian melakukan ikrar, klik menu terlibatlah, kemudian di situ ada buat ikrar, dan nanti Bapak Ibu akan mengklik ya bersama-sama, kita sambil bisa perlihatkan handphonenya, kemudian nanti kita akan foto bersama. Tapi ini informasi Bapak Ibu bahwa hanya bisa dilakukan 1 kali untuk ikrar, jadi nanti kita akan lakukan bersama sebelum penutupan. Tadi juga Dr. Mira menyampaikan bahwa sekarang semua sudah digital ya Dok ya, sehingga nanti akan memudahkan siapapun dimanapun bisa mengakses informasi-informasi terkait dengan pencegahan COVID-19. Dan ini menjadi sangat penting untuk perubahan perilaku pencegahan COVID-19. Terima kasih sekali lagi Dr. Mira untuk informasi dan tanggapannya, juga testimoninya. Ya, sukses untuk kita semua, dan website tanggapcovid.id ini bisa diakses oleh banyak orang. Selanjutnya kita ada narasumber terakhir, ada Dr. Fala Adinda. Ini saya yakin semua peserta Bapak Ibu juga sudah tahu dengan sosoknya karena beliau merupakan influencer dan public figure, juga bagian dari Satgas COVID-19. Betul ya Dok ya? Untuk Dr. Fala Adinda, silakan saya persilahkan waktunya untuk memberikan testimoni, tanggapan, atau informasi terkait dengan website Tanggap COVID yang sudah Dr. Fala lihat juga. Baik. Ya. Oke, terima kasih. Selamat siang semuanya. Pada dasarnya setiap gerakan ataupun sebuah informasi itu diperlukan pada kondisi pandemi sekarang. Sebagai seseorang yang bergerak dengan concern sekali terhadap COVID-19, jadi semua informasi yang dibagikan ataupun sebuah kanal ataupun sebuah gerakan, sebuah organisasi, saya akan selalu mendukung dengan penuh begitu, karena masyarakat membutuhkan sumber-sumber informasi yang benar, yang mudah diakses oleh mereka, yang gampang dijamah oleh mereka, agar mereka mendapatkan informasi yang tepat begitu. Karena sekarang kita menghadapi situasi yang sangat pelik, dengan jumlah korban yang terus meningkat, dengan jumlah kematian yang juga meningkat gitu. Kita dihadapkan oleh bukan hanya sekedar virus yang mematikan, tapi juga arus informasi yang kita sulit sekali untuk bendung. Nah, bagaimana sekarang kami dari tim Satgas, dari Kemenkes, dari pemerintah, itu kerjanya sangat terbantu oleh teman-teman yang mungkin mengabdikan diri mereka untuk memberikan informasi yang benar, informasi yang valid kepada masyarakat, untuk memberikan kepada mereka ini loh faktanya. Ini loh yang terjadi, agar wawasan mereka, agar informasi yang mereka terima itu benar. Karena kami tidak bisa kerja sendiri. Kami mungkin memiliki pos-pos, oke, kami memiliki departemen ini yang ini untuk memberikan informasi, tapi tentu kadang tugas kami ini banyak dan mungkin kami perlu dibantu gitu. Jadi setiap website yang timbul, setiap organisasi yang muncul, kami selalu apresiasi sebesar-besarnya. Saya sangat menghormati semua usaha yang sudah dibuat oleh Tanggap COVID ini.
gitu. Jadi saya sangat mengharapkan media untuk menyebarluaskan fakta yang benar dan meluruskan semuanya gitu. Jadi masyarakat bisa mengakses informasi yang tepat guna, tepat sasaran, sehingga mereka diharapkan bisa juga menyebarkan kepada teman-temannya, kepada tetangganya, kepada keluarganya, sehingga Indonesia bisa lekas bebas dari pandemi. Isu-isu ini menjadi penting. Kenapa? Karena banyak sekali hoax yang beredar, entah nanti akan perkara vaksin, mungkin juga nanti tentang penyakitnya, karena ini baru. Satu, ini baru. Dua, ini bukan hal yang mudah untuk dicerna oleh orang-orang awam, apalagi bagi mereka mungkin nantinya kita akan berhadapan mengenai masyarakat yang demografinya sangat luas. Makanya saya sangat mengapresiasi Tanggap COVID. Terima kasih kepada teman-teman. Terima kasih sudah membuat akses yang besar dan luas untuk bisa dijangkau oleh teman-teman di seluruh Indonesia. Dan ayo kita join bareng, kita lawan COVID-19. Ini merupakan sebuah aksi nyata, ini merupakan sebuah cara untuk kita semua untuk memerangi pandemi ini, karena pandemi ini tidak bisa terselesaikan bila kita bekerja sendiri-sendiri. Ini adalah upaya kita untuk kita bisa bekerja sama, kita gotong royong, kita bahu-membahu untuk menyelesaikan pandemi ini. Gitu. Dan ini adalah ikhtiar bersama, tanggung jawab bersama untuk negara kita gitu, yang mudah-mudahan ini bisa cepat terselesaikan. Jadi terima kasih kepada Tanggap COVID sudah memiliki inisiatif, sudah memiliki keinginan yang sama besarnya dengan kami semua di sini untuk bisa menyelesaikan pandemi ini, untuk bisa melakukan sesuatu dan aksi nyata itu ada begitu. Terima kasih banyak semuanya. Baik, terima kasih Dr. Pala tadi untuk testimoninya, juga ajakan untuk kita semua gitu ya, untuk melakukan aksi real terhadap tindakan pencegahan COVID-19. Saya meng-highlight beberapa poin penting tadi dari Dr. Pala, bahwa Dr. Pala juga mengapresiasi untuk website tanggapcovid.id karena ini akan sangat membantu pemerintah, khususnya Satgas COVID-19, untuk menyebarluaskan informasi, mengajak masyarakat melakukan tindakan-tindakan pencegahan COVID-19. Sebagai informasi, Dok, di dalam website Tanggap COVID ini juga sudah link ke website gugus tugas pemerintah Indonesia gitu ya. Jadi informasi ini bisa saling melengkapi dari apa yang sudah dikembangkan oleh gugus tugas. Kemudian tadi ditekankan dari semua narasumber, kata kuncinya tadi kerja bersama gitu ya, bahwa kita berproses untuk menyelesaikan pandemi COVID-19 dengan kerja bersama dari semua sektor, dari pemerintah, kemudian mitra, Bapak Ibu di sini kalau bisa dilihat ada dari media, guru, dan lain sebagainya. Baik, terima kasih Dr. Pala untuk testimoni dan juga tanggapannya terhadap website tanggapcovid.id. Semua narasumber sudah menyampaikan remarks-nya, sudah menyampaikan tanggapannya. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama untuk bisa pertama tentu mengakses, memanfaatkan website tanggapcovid.id, kemudian menyebarluaskannya. Saya melihat di sini pesertanya variatif, ada banyak media di sini. Kemudian dari pemerintah saya lihat ada beberapa dari Diskominfo, kabupaten kota. Silakan Bapak Ibu, pers rilisnya sudah disampaikan oleh SNV, kemudian ada kontak person Ibu Sania nanti untuk informasi atau pertanyaan lebih lanjut terkait dengan website tanggapcovid.id bisa ditanyakan kepada Ibu Sania. Jadi nanti penyebarluasan informasi tentu bisa diinsertkan dalam kegiatan-kegiatan Bapak Ibu yang sedang berjalan di daerah masing-masing untuk masyarakat supaya lebih banyak lagi masyarakat yang tahu dan mengakses informasi-informasi pencegahan COVID-19 lewat website tanggapcovid.id. Baik, Bapak Ibu peserta dan narasumber, kita sampai pada akhir acara.
seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kita akan melakukan komitmen bersama dengan mengakses website tanggap covid.id. Bapak Ibu silahkan bisa masuk dulu ke websitenya. Kemudian nanti kita akan berfoto bersama, Bapak Ibu. Apakah sudah masuk semua atau sedang berproses untuk masuk? Nah, ini ada Ibu Tina sudah memperlihatkan handphonenya nih. Ibu Tina Agustina. Nanti bentuknya, oh ini tidak terlihat karena saya pakai virtual background-nya. Jadi bentuknya seperti ini ya, Bapak Ibu sudah di-share oleh panitia. Kalau Bapak Ibu sudah masuk, di bawah itu ada menu terlibatlah. Sudah ketemu Bapak Ibu? Kalau sudah, di situ ada beraksi sekarang. Nah, terlibatlah itu ada bagian beraksi sekarang dan di situ ada buat ikrar. Nah, itu Bapak Ibu silahkan klik untuk buat ikrar. Ada beberapa ikrar di situ terkait dengan mencuci tangan. Ini adalah bagian dari tindakan pencegahan yang sangat penting. Waktu-waktu untuk mencuci tangan sebelum dan sesudah makan, setelah menyentuh hewan peliharaan, setelah menggunakan toilet, sebelum menyusui dan menyiapkan makanan, setelah membersihkan atau memandikan bayi. Selanjutnya Bapak Ibu balas dengan jawaban ya, dan setelah Bapak Ibu berikrar, Bapak Ibu akan membantu melindungi diri Bapak Ibu, keluarga, dan teman dari penyakit. Sudah bisa semua Bapak Ibu? Kalau sudah bisa, kita akan foto bersama sambil memperlihatkan handphonenya yang sudah Bapak Ibu akses dan klik ya untuk ikrarnya. Baik, sudah bisa? Ya, Ibu Tina memperlihatkan ke kita ya, sedang mengakses. Kalau sudah bisa, boleh diperlihatkan handphonenya. Dr. Fala juga sudah nih. Boleh diperlihatkan handphonenya dan kemudian kita foto bersama. Kalau di virtual background saya agak susah nih ya. Tapi Bapak Ibu yang tidak menggunakan virtual background, silahkan bisa diperlihatkan. Ya, oke, belum semua. Silahkan Mbak Sania sudah, Dr. Mira sudah, Dr. Fala sudah. Ya, baik. Baik, Mas Fadi, oke sudah. Bapak Ibu yang lain silakan diperlihatkan website tanggap COVID melalui handphone dan ikrarnya setelah mengklik ya. Kemudian kita akan foto bersama. Sudah semua? Mas Fadi akan bantu foto, menghitung 1, 2, 3. Oke, baik. Bapak Ibu sekalian bisa menunjukkan HP-nya ke layar. Kita akan mengambil foto bersama. Baik, ada 5 page, jadi harap menunggu sebentar. Saya akan ambil di page pertama. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Tunggu sebentar, yang kedua. Boleh ditunjukkan. Oke, 1, 2, dan 3. Page ketiga. 1, 2, 3. Yang keempat. 1, 2, 3. Oke, yang terakhir tahan sebentar. 1, 2, 3. Oke, baik. Sudah. Baik, terima kasih Mas Fadi untuk memimpin foto bersama, komitmen kita bersama untuk aksi nyata lewat ikrar dulu ya Bapak Ibu. Tapi saya yakin Bapak Ibu juga sudah sehari-hari sudah melakukan tindakan pencegahan COVID-19. Baik, untuk rangkaian kegiatan satu demi satu tadi sudah selesai, Bapak Ibu. Tadi penjelasan terkait dengan website tanggap COVID juga sudah, remarks dan
tanggapan dari para narasumber terkait dengan website Tanggap COVID juga sudah. Silakan Bapak Ibu setelah acara bisa melihat lebih detail terkait dengan website tanggapcovid.id. Dan sekali lagi untuk pertanyaan, kemudian informasi lebih lanjut, nanti bisa kontak Mbak Sania Niska selaku Program Manager HPCC SNP Indonesia. Saya Yayu Mukaroma dari SNP Indonesia mengucapkan banyak sekali terima kasih kepada para narasumber, Ibu Isman, untuk tadi opening speech-nya yang sangat-sangat menggugah kita semua untuk aksi bersama. Kemudian Dr. Mira, Mr. John sudah meninggalkan kita mungkin ya. Kemudian Dr. Fala, terima kasih banyak. Dan teman-teman, Mbak Sania, teman-teman dari SNP Indonesia, lokal fasilitator yang sudah bekerja keras untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah, juga Bapak Ibu peserta dari media, dari pemerintah daerah, dari sekolah, dan lain sebagainya. Terima kasih banyak untuk kehadiran dan partisipasinya. Jangan lupa setelah ini dimanfaatkan, disebarluaskan supaya lebih banyak lagi masyarakat kita memahami, melakukan tindakan pencegahan COVID-19. Saya, Yayu, dan teman-teman panitia SNP Indonesia undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke, baik. Terima kasih Mbak Yayu sudah memandu sesi talk show pada hari ini. Luar biasa sekali, banyak sekali informasi yang kita dapat. Dan dengan berakhirnya talk show tadi, berakhir juga acara peluncuran website tanggapcovid.id. Dan saya mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada para narasumber dan juga Bapak Ibu perwakilan dari Pemda, media, dan juga instansi dan organisasi yang sudah menyempatkan diri untuk hadir pada acara hari ini. Saya menghimbau lagi untuk kita semua untuk dapat mengisi daftar hadir yang sudah di-share di kolom chat box untuk sebagai dokumentasi kita di kemudian hari. Baik, sekali lagi terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu sekalian. Semoga dari acara hari ini kita semakin bersemangat untuk kerja bersama melawan COVID-19. Baik, terima kasih semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.